Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara acara pada hari ini karena telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi pembicara pada hari ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mendengarkan materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julianto. Saya berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Skadau. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kebakaran itu hubungannya utamanya adalah api. Api yang sering kita sepelekan kecil mampu menghanguskan satu rumah dalam waktu singkat. Bahkan hanya dengan satu puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran. Sisa api yang berada di puntung rokok bapak-bapak kemudian dibuang jatuh ke sembarangan tempat dengan posisi jatuhnya puntung rokok tersebut tepat pada daerah yang mudah terbakar. Hanya dengan perus sedikit angin mampu membuat api kecil tersebut berubah menjadi besar dan menghanguskan semuanya. Apakah hanya puntung rokok? Tentu saja tidak. Banyak hal lain yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi di mana saja. Selama beberapa tahun, berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi banyak kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Berdasarkan data bahwa bulan Juni sampai dengan Oktober 2015 terdapat 2,6 juta hektar hutan di Indonesia hangus dilalap senjata merah. Kebakaran tersebut menyebabkan seluruh wilayah Asia Tenggara terpapar oleh asap beracun yang setara dengan 3 kali lipat emisi gas rumah kaca di Indonesia. Selain kebakaran hutan, seringkali terjadi kebakaran di rumah pada penduduk yang diakibatkan oleh korsleting listrik, ataupun seringkali lupa untuk memadamkan kompor yang setelah digunakan. Berdasarkan data dari Doorstop Polri, pada bulan Oktober 2024 menunjukkan 935 kebakaran terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar 75,29% kebakaran menghanguskan rumah atau sebanyak 704 rumah. Karhutla atau kebakaran di rumah sama-sama harus dihindari, sehingga kita harus selalu waspada dan tidak lalai, karena bukan lagi untuk kepentingan bersama, tapi lebih pada kepentingan pribadi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, baik lahan maupun rumah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berladang, ada baiknya ketika melakukan kegiatan bakar ladang harus diawasi dengan baik, memastikan tidak ada celah untuk api dapat berjalan ke tempat lainnya dengan membuat batas api dan menyediakan air untuk memadamkan api. Kami tidak bisa melarang orang untuk berladang, namun alangkah baiknya jika bakar ladang membawakan untuk menunggu api agar tidak menyebar ke tempat lain. Setelah kita membahas tentang lahan, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, terutama rumah kita yang kita tempati. Baiknya Bapak Ibu harus rajin melakukan pengecekan aliran listrik. Disarankan agar mencabut alat-alat yang tidak penting untuk menghindari korsleting arus listrik. Penggunaan stop kontak yang terlalu menumpuk juga bisa menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Sehingga kita harus selalu memperhatikan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Kebakaran tidak hanya membuat kita rugi secara materi, tapi kebakaran dapat menyebabkan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu lebih berhati-hati kembali di luar ataupun di dalam rumah. Jika terjadi kebakaran, baiknya harus segera menghubungi damkar agar api segera diatasi. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bersedia mendengarkan materi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.